Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini kita sudah sampai pada pertemuan ketujuh. Nah, ini minggu depan kita akan melaksanakan namanya ujian tengah semester ya. Nanti akan saya sampaikan melalui LMS juga bagaimana cara atau mode dari ujian tengah semester kita. Tidak jauh berbeda ya. Nanti mungkin hanya akan ada beberapa pertanyaan dan mungkin juga tugas. Kami dari tim Bahasa Indonesia akan lebih dahulu menyiapkan dan juga memberitahukan di LMS masing-masing. Silakan dibuka. Bagi yang mengalami kendala nanti silakan segera ditangani ya, diurus di PPTI dan seterusnya. Baik, untuk pertemuan ketujuh kita sampai pada pembahasan mengenai karya ilmiah. Karya ilmiah. Karya ilmiah itu bagian dari yang paling inti ya, dari mata kuliah bahasa Indonesia, karena tujuan utama sebetulnya dari mata kuliah bahasa Indonesia adalah bagaimana Anda dapat menulis apapun yang berkaitan dengan bidang keilmuan Anda ya, menulis dalam bahasa Indonesia secara ilmiah ya. Tujuan dari materi ini adalah nanti Anda bisa memahami dan mempraktikkan bagaimana penulisan karya tulis ilmiah. Nah, karya ilmiah itu sendiri adalah karya berdasarkan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta umum dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Ya. Nah, jadi ini sebuah karya tulis, ya, karya yang ditulis, ya, bukan di batin, bukan di gambar, tapi karya tulis yang berdasarkan pada ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta umum dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Itu. Nah, karya ilmiah sendiri ada dua jenis ya. Pertama adalah yang resmi dan subresmi. Yang resmi itu bagaimana? Yang resmi itu model penulisan dan urutan penulisannya ditentukan secara lengkap. Nah, ini kayak skripsi ya, kalau Anda tahu. Bagian-bagian yang harus ada dieksplisitkan dengan kata yang sama, misalnya judul, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, dan seterusnya. Nah, jadi ini bagian-bagian yang harus ada itu dieksplisitkan dengan kata yang sama ya. Nah, contoh karya ilmiah resmi ya skripsi, tesis, disertasi, dan laporan penelitian. Nah, bagaimana yang subresmi? Yang subresmi itu bedanya penulisannya tidak, atau urutan penulisannya tidak ditentukan secara lengkap ya, tidak ditentukan secara lengkap. Nah, bagian-bagian yang harus ada itu ya cukup judul, pendahuluan, isi, dan penutup. Ini yang harus ada. Kalau yang resmi itu wajib ya, wajib itu. Jadi kalau nggak ada ya dia dipertanyakan nanti. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah makalah dan artikel. Itu yang subresmi. Nah, ini kita masuk ke sistematika karya ilmiah resmi. Sistematikanya ya, cara urutan-urutan penulisannya, cara maupun urutan-urutan penulisannya. Pertama, karya ilmiah yang berisi dari 20 halaman itu harus dicantumkan kata pengantar dan
daftar isi. Kenapa kok perlu daftar isi? Untuk memudahkan pembaca melihat rangkaian utuh isi dari karya tulis ilmiah. Nah, itu pentingnya daftar isi. Dan juga di situ ada halamannya kalau ada daftar isi. Nah, itu sangat-sangat penting sekali karena memudahkan pembaca untuk paling tidak mencari atau membaca secara cepat, secara ringkas bagian-bagian yang relevan dan penting menurut pembaca. Yang kedua itu punya atau memiliki atau di dalamnya itu ada pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, kemudian rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan seterusnya. Itu sistematikanya ya. Nah, harus ada landasan teori atau kajian pustaka juga dalam menulis karya ilmiah ya. Selanjutnya itu ada metode penelitian, dan nanti juga harus ada hasil penelitian dan penutup ya. Itu sistematika karya ilmiah resmi secara umum. Ini ya lanjutan dari ini tadi, metode hasil pembahasan ya, atau analisis itu juga harus diberikan ya. Terus di akhir itu ada simpulan, implikasi, dan saran. Lalu daftar pusaka dan lampiran jika ada. Itu diantara sistematika karya ilmiah yang resmi. Nah, yang tidak resmi ini bagian-bagiannya tidak terlalu banyak ya. Struktur sajian karya ilmiah di sini terdiri atas pendahuluan, kemudian bagian inti yaitu pembahasan, dan penutup. Setelah itu tentu saja ada daftar pustaka. Ya, ini contohnya seperti makalah Anda, tugas sehari-hari atau tugas mingguan, artikel, dan sebagainya. Kecuali artikel ilmiah yang dimuat dalam jurnal itu mempersyaratkan adanya abstrak. Abstrak itu intisari. Nah, langkah penulisan karya ilmiah sendiri itu dapat kita lihat sebagaimana tahapan-tahapan berikut ya. Pertama, apa yang perlu kita tulis di sini? Kita perlu menentukan topik, kemudian judul, dan identifikasi rumusan masalah. Ada topik, ada judul, dan juga identifikasi rumusan masalah ya. Kemudian penulisan kajian pustaka. Nah, tetapi kalau kita nanti saya sampaikan ya, sebetulnya kalau Anda menulis skripsi, menulis sebuah laporan penelitian, kadang judul itu bisa berubah ya. Jadi penentuan topik kemudian judul, topik ini penting ya. Judul dan identifikasi rumusan masalah ini, rumusan masalah yang jelas. Kalau di beberapa penelitian itu biasanya rumusan masalah yang paling penting dan utama ya. Kita menentukan pertanyaan penelitian ya. Baru kemudian mengkaji kajian pustaka. Lalu menulis metode atau langkah-langkah tahapan-tahapannya bagaimana. Kemudian penulisan hasil penelitian. Lalu kemudian juga penggunaan bahasa dalam penulisan karya ilmiah itu bagaimana, perlu dicermati. Kemudian pemerhatian kode etik dalam penulisan karya ilmiah, dan terbentuklah nanti karya ilmiah. Pertama, penentuan topik dan judul. Ya. Topik itu bagaimana pokok pembicaraan atau permasalahan yang menjiwai seluruh karangan itu yang disebut dengan topik ya. Misalnya ada isu tentang
apa yang paling baru itu tentang ini ya, rempang ya. Nah, topiknya apa? Rempang. Topiknya bisa tentang perampasan tanah, nah, atau kekerasan, nah, atau eh, ketegangan antara orang setempat, rakyat setempat dengan aparat pemerintah misalnya. Nah itu bisa, itu tentang topik ya. Kemudian juga merupakan penjabaran atau rincian tema. Nah itu juga bisa disebut topik karena dapat menjelaskan tentang tema-tema tertentu. Hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan topik yaitu kemenarikan, menarik atau tidak. Kemudian tujuan penulisan. Kemudian juga sasaran pembaca itu siapa, bidang bidang keilmuan ya atau masalah yang disajikan dikuasai oleh penulis, pengumpulan bahan dan pengorganisasian topik. Itu. Kemudian judul. Judul itu diangkat dari topik yang dibahas dalam tulisan ya. Jadi judul itu tidak sama dengan topik sebetulnya ya. Tapi ada yang menganggap bahwa judul itu sama ya, tidak masalah karena nanti dalam judul itu juga ada terbersit atau dia mengandung topik tertentu. Dapat ditentukan setelah tulisan selesai. Dapat ditentukan setelah tulisan selesai. Ini judul ya. Jadi kita kalau menulis sebuah makalah itu judulnya sebetulnya bisa belakangan setelah tulisan kita semuanya selesai. Hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan judul yaitu kemenarikan ya, tidak terlalu panjang atau tidak terlalu pendek karena ini karya ilmiah, beda dengan judul novel ya. Kemudian memberikan informasi tentang isi dari karangan atau isi dari karya ilmiah kita. Lalu langkah berikutnya adalah penentuan permasalahan. Ini sebetulnya inti ya. Setelah kita memiliki topik ya, topik penelitian atau topik dari makalah atau disertasi atau skripsi, kita menentukan permasalahan. Masalahnya apa sih? Apa sih yang akan kita teliti? Ya, ini kita bisa membuat sejumlah pertanyaan atau satu pertanyaan ya. Jadi kita bisa menentukan mengenai pertanyaan penelitian satu atau dua, lalu nanti dari pertanyaan penelitian itulah kemudian akan kita identifikasi jawaban-jawabannya melalui tahap-tahap tertentu. Nah, yang jelas kita punya penentuan permasalahan yang lebih dahulu menyertai penelitian kita atau makalah kita atau karya ilmiah kita. Kalau Anda pernah ikut lomba-lomba karya tulis ilmiah di SMA mungkin sudah sangat hafal ini ya. Jadi selalu ada namanya rumusan masalah. Nah, rumusan masalah itu biasanya memang terdiri dari pertanyaan penelitian. Nah, itu yang dimaksud adalah inti dari sebuah karya ilmiah ya. Jadi ada pertanyaan, kemudian penelitian kita itu menjawab pertanyaan yang kita ajukan melalui seperangkat metode atau cara-cara tertentu ya. Masalah yang dikaji dalam karya ilmiah merupakan masalah yang bersifat penerapan ilmu yang dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan. Nah, ini permasalahan yang dimaksud di sini ya. Kemudian rumusan masalah dikonkretkan menjadi tujuan penelitian yang akan dicapai dalam karya ilmiah. Rumusan masalah dikonkretkan menjadi tujuan penelitian. Nah, biasanya memang sebuah makalah atau sebuah karya tulis ilmiah itu diawali dengan rumusan masalah, lalu rumusan masalah itu sendiri dikonkretkan
atau dalam tujuan penulisan karya tulis ilmiah, kita itu biasanya menjawab dengan tujuannya adalah mengeksplorasi atau mendeskripsikan masalah yang sudah kita tanyakan itu ya. Kemudian penulisan kajian pustaka. Nah, kenapa kok ini penting kajian pustaka? Apa sih kajian pustaka itu? Nah, kajian pustaka itu sebuah eksplorasi tentang penelitian-penelitian yang sudah ada sebelum kita melaksanakan penelitian atau sebelum kita menulis karya tulis ilmiah. Jadi ini kajian pustaka itu adalah mengkaji, menelaah riset-riset atau makalah-makalah atau tulisan-tulisan yang sama, yang memiliki topik sama dengan penelitian atau karya tulis ilmiah kita. Nah, ini kita perlu menjelaskan keterkaitan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain ya di topik yang sama dan penelitian kita. Nanti posisi penelitian kita itu bagaimana, apakah mengulang atau tidak, ini harus jelas. Jangan sampai apa yang kita tulis sudah ditulis orang lain, jangan sampai mengulang. Nah, ini pentingnya kajian pustaka. Kemudian kita juga perlu mengemukakan paparan teori yang digunakan sebagai pisau analisis. Mengemukakan paparan teori ya. Dan pustaka yang dijadikan sumber acuan sebaiknya adalah sumber primer ya. Jadi nanti kalau Anda menulis karya tulis ilmiah, idealnya harus menyebutkan penelitian-penelitian yang terdahulu dan merujuk pada acuan atau sumber atau tulisan yang memang itu primer. Primer maksudnya apa? Di topik tertentu itu cari tulisan yang memang bukan pengembangan ya, bukan pengembangan semata, tetapi dia adalah tulisan-tulisan utama. Ini ya, biasanya memang agak susah ini ya. Jadi tapi tidak masalah kalau Anda misalnya mencari publikasi atau tulisan atau karya tulis ilmiah yang terbaru itu biasanya, meskipun dia merujuk ke yang lain, tetapi Anda bisa merujuk yang terbaru, yang versi terbaru begitu. Nah, di situ juga perlu memaparkan pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti lain ya. Kemudian memaparkan metode pengumpulan data analisis yang digunakan oleh karya-karya yang lain tadi yang sudah kita kumpulkan ya. Nah, kemudian penulisan hasil penelitian. Penulisan hasil penelitian ini memaparkan hasil analisis yang dilakukan, pembahasannya dan penyimpulannya. Nah, ini hasil penelitian ini bisa juga dapat berupa tabel, grafik, gambar, atau data-data yang lainnya seperti pie chart kayak gitu-gitu. Itu merupakan penyajian, penjelasan dari hasil penelitian kita untuk menunjukkan hasil analisis. Itu bisa ya berupa itu. Atau berupa deskripsi. Kalau Anda meneliti novel ya isinya deskripsi-deskripsi, biasanya begitu. Pengajuan saran pada bab akhir tulisan harus dilengkapi dengan argumentasi yang didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan. Nah, ini penting. Jadi pengajuan saran pada bab akhir tulisan itu perlu diargumentasikan dengan dukungan hasil penelitian ya tentunya. Lalu ketika menulis ya, dalam proses menulis itu tentu saja gunakan dan selalu terus ya menggunakan bahasa ragam tulis atau bahasa tulis yang jelas, lugas dan komunikatif. Gunakan bahasa Indonesia jika memang itu adalah karya-karya ilmiah
yang dituntut dalam bahasa Indonesia, misalnya skripsi. Gunakan bahasa Indonesia yang jelas, lugas, dan komunikatif. Kalau Anda menggunakan istilah asing, kata asing, atau daerah, itu perlu diperhatikan penggunaannya, seperti harus ditulis miring misalnya ya. Dan juga jangan lupa selalu gunakan kamus online bahasa Indonesia untuk mengecek apakah kata yang Anda pakai itu baku atau tidak baku. Misalnya nih kata analisa atau analisis, mana yang lebih tepat digunakan dalam tulisan Anda. Nah itu merujuknya kemana? Ke kamus online bahasa Indonesia, bisa di googling nanti ya. Itu di Puebi kamus itu ya. Kode etik dalam karya ilmiah adalah seperangkat norma yang berkaitan dengan pengutipan. Nah, ini pengutipan, tata cara pengutipan, terus merujuk ke tulisan orang lain, perizinan, bahan pustaka yang digunakan, serta penyebutan sumber informan itu ada kaidahnya, ada kode etiknya. Dan itu wajib jika Anda menggunakan, menyebut atau meminjam ide tulisan orang lain, ide orang lain itu harus disebut, harus dirujuk ya. Nah, penulis harus jujur menyebutkan rujukan atau pemikiran yang diambil dari sumber lain atau di karya tulis ilmiah yang lainnya. Kalau tidak ya nanti bisa disebut sebagai pencurian atau plagiarisme ya. Nah, mengacu dan atau mengutip istilah-istilah, kata-kata, kalimat, data, atau informasi dari sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan atau tanpa menyatakan sumber secara memadai, ini plagiat ya, disebut tetap menjadi plagiat. Ya, jadi itu tidak boleh, ya harus disebutkan secara jujur bahwa Anda mengutip dari orang lain ya. Termasuk juga mengacu atau mengutip secara acak istilah, kata-kata, dan atau kalimat, data apalagi, itu masuk ya, masuk masalah plagiarisme, pelanggaran kode etik ya. Menggunakan sumber, gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai, ini juga ya. Jadi ini harus dihindari karena ini kejahatan nomor satu, kejahatan nomor pertama dalam masalah akademik ya, dalam dunia akademik. Ini tidak boleh. Ini benar-benar tidak boleh. Jadi Anda harus menyatakan, merujuk, mengutip setiap misalnya ada kata-kata dan atau kalimat dari orang lain, gagasan, pendapat dari orang lain. Lalu menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan atau telah dipublikasikan oleh pihak lain sebagai karya ilmiah tanpa menyatakan sumber secara memadai, ini juga melanggar, pelanggaran besar ya. Milik orang lain kemudian diganti judul, ganti nama, atau hanya ganti nama saja, nah ini sudah otomatis ya, otomatis Anda akan kena pasal ya. Ini kelihatannya sepele tapi ini sangat-sangat serius ya. Jadi mohon diperhatikan, jangan pernah mencuri karya ilmiah orang lain ya. Baik, itu saja untuk pertemuan pada hari ke-7 ini ya. Terima kasih disampaikan dan jangan lupa dilihat aktivitas di LMS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.